Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi anak-anakku kelas 10 IPS 1 maupun IPS 2. Eh, ini adalah pertemuan kita yang terakhir sebelum kita besok mulai tanggal 22 untuk melaksanakan PHB semester 2. Dan perlu Pak Tri sampaikan bahwa materi kita di PHB 2 ini alhamdulillah sudah kita sampaikan semua, baik yang pertama dulu pernah disampaikan oleh dari mahasiswa PPL dan juga dari Pak Tri. Jadi pada materi PHB 2 ini kita baru sampai pada KD 3.6, yaitu tentang bank sentral dan sampai pada alat pembayaran, termasuk yang terakhir adalah pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Perlu saya sampaikan bahwa untuk PHB 2 ini nanti Pak Tri soal yang saya berikan itu ada 40 soal pilihan ganda semua. Sudah saya kira nggak terlalu sulit, nanti saya kira bisa mengerjakannya. Hanya memang untuk membantu kalian lagi, pada kesempatan kali ini nanti Pak Tri akan sampaikan mengulang materi, yaitu tentang alat pembayaran yang memang kemarin di awal-awal belum secara khusus saya sampaikan. Oke. Baik, jadi pada dasarnya ini materi kita di awal semester 2 ini, yaitu tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini, Pak Tri lagi fokus pada pembelajaran yang ketiga ini. Di modul ini sudah lengkap sekali. Ini saya buka sebentar, seluruh-seluruhan. Nanti kalian bisa membaca sendiri. Nanti kalau kalian belum membaca kan enak, videonya tinggal kamu hentikan, bisa kamu baca. Nih, bank sentral ini. Nah ini ya, silakan kalau kalian nanti mau membaca, jadi tinggal kamu hentikan, kamu baca dulu. Ini ada soalnya juga. Modul yang lengkap ini. Ya, pembelajaran yang kedua tentang sistem pembayaran. Ya, ini bahas juga. Bisa kalian baca, cukup komplit ini. Tentang fungsi-fungsi bank, peranan bank, tugas bank. Harus dibedakan ya, ada bank sentral, ada bank umum. Ini. Ya, silakan nanti bisa dibuka sendiri, dibaca sendiri. Saya tampilkan slide. Yang akan kita bahas lebih banyak adalah di sini, yaitu tentang alat pembayaran. Jadi alat pembayaran ya yang kita namakan dengan uang. Nah, di sini sebagai motivasi kita untuk mempelajari ini, saya juga mendoakan, mengharapkan kalian nanti ya bisa banyak uang, ya banyak uang. Sebab ya kalau kita belajar ekonomi, uang ini penting sekali. Karena memang pada dasarnya orang belajar ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu
alat yang paling gampang ya uang. Kalau kita itu punya uang banyak, segala kebutuhan kita akan terpenuhi. Maka harapan Patri, kalian nanti semuanya bisa punya banyak uang. Oke. Alat jenis-jenis alat pembayaran. Disebut dengan alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal. Uang kartal itu ada dua macam, uang kertas dan uang logam. Uang kartal saat ini, uang kertas maupun uang logam ini memang masih sangat penting peranannya. Memang khususnya ini adalah untuk membayar transaksi-transaksi yang nilainya kecil. Nah, kalau yang nilainya besar ya mungkin kesulitan pakai uang kartal, apalagi uangnya uang logam pecahan 500 rupiah misalnya kita akan transaksi 1 juta saja sudah sangat repot. Nah ini silakan. Jadi memang secara umum alat pembayaran tunai yang pakai uang kartal dan uang kertas dan uang logam ini memang masih sangat diperlukan, terutama kita ya yang ekonominya masih perlu ditingkatkan, ini. Pak Tri tidak mengatakan kita ekonomi lemah, tapi ekonomi yang masih perlu ditingkatkan. Ini peranan uang kartal ini masih sangat penting bagi kita. Oke. Nah ini sejarah uang. Nah, sebelum munculnya uang yang sering kita bawa, baik uang logam maupun uang kertas itu, ya dulu ini alat pertukaran itu menggunakan cara barter. Nah, kita lihat di situ, ini adalah ikan. Nah, ikan ditukar dengan apa itu? Logam apa itu? Seperti itu. Ya itu. Dan benda itu, barang itu memang juga bernilai dan sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang melaksanakan pertukaran itu. Kalau dia tidak butuh barang itu ya tidak mau orangnya. Maka harus dipilih barang-barang yang memang banyak disenangi oleh orang pada zaman itu. Ini sistem barter. Nah, pada sistem barter ini kita banyak temui kesulitan. Nah, silakan dibaca. Nah, kesulitan kalau kita menggunakan sistem barter. Nah, karena kesulitan-kesulitan pada sistem barter itulah, maka kemudian muncullah orang menciptakan uang itu, menciptakan satu benda yang bisa dipakai untuk alat pembayaran. Nah, benda itu kita sebut dengan uang. Pengertian uang. Melalui penjelasan sebelumnya, Anda sudah mulai bahwa uang dapat diartikan sebagai benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Salah satu definisi mengenai uang diungkapkan oleh Roger Donsburg, Sanlevisser, dan Lee Castanet dalam bukunya Makroekonomik tahun 1998 bahwa uang adalah instrumen pembayaran atau media yang digunakan dalam pertukaran. Batasan mengenai uang yang lebih konkret dijelaskan dalam buku Saku Uang Bank Sentral yang menunjukkan uang sebagai segala sesuatu. Jadi uang itu segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai media pertukaran. Standar nilai atau sarana untuk menabung atau menyimpan daya beli. Dengan demikian, uang didefinisikan sebagai segala sesuatu atau benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Jadi uang itu benda yang dipakai oleh masyarakat untuk melakukan pertukaran atau pembayaran, dan uang benda itu diakui secara sah oleh masyarakat. Tuh. Nanti kita akan sampai mengapa sahnya itu bagaimana, itu akan sampai juga nanti. Nah, agar masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan benda sebagai uang, maka harus memenuhi beberapa syarat. Jadi suatu benda itu bisa dipakai sebagai uang, maka ada beberapa syarat. Syarat-syarat psikologis, B, syarat-syarat teknis. Nah,
Syarat secara psikologis, maka benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya, sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya. Secara psikologis seperti itu. Kemudian secara teknis kebendaan, yaitu syarat yang melekat pada uang itu. Satu, benda itu harus tahan lama, tidak mudah rusak. Kita sering menyimpan uang toh, karena kalau mudah rusak gimana? Mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilainya. Banyak uang recehan itu mudah dibagi. Mudah disimpan dan dibawa. Luas uang itu diletakkan di mana saja mesti menyenangkan. Nilainya relatif stabil, jumlahnya tidak berlebihan, terdiri atas berbagai nilai nominal, harganya tetap dalam jangka panjang. Itu syarat benda uang. Ada syarat psikologis dan ada syarat secara teknis. Dan fungsi uang, apa tahu fungsinya uang itu? Yang pertama ada fungsi asli. Fungsi asli uang itu adalah sebagai alat tukar. Fungsi asli uang ada dua. Satu, sebagai alat tukar, medium of exchange. Dan yang kedua, sebagai alat satuan hitung. Gitu. Nah, kemudian di samping ada fungsi asli, ada fungsi turunan. Fungsi kedua, fungsi sekunder. Yang pertama yaitu uang sebagai alat pembayaran yang sah. Uang sebagai alat penyimpan kekayaan, jadi menyimpan kekayaan. Dan pemindah kekayaan. Ini salah satu contohnya yang dicontohkan. Bambang Suroso ingin membeli tanah. Untuk mendapatkannya, ia menjual mobil yang dimilikinya. Uang hasil penjualan mobil ia diberikan tanah. Kegiatan yang dilakukan oleh Bambang Suroso menunjukkan uang sebagai alat pemindah kekayaan. Jadi, dipindah dari wujudnya mobil, dipindah menjadi wujudnya tanah. Atau begini, Pak Tri dulu rumahnya di Bandul misalkan. Sekarang rumahnya Pak Tri ada di Sleman. Karena Pak Tri ngajarnya di Sleman misalkan. Nah, supaya saya ingin memindah rumah saya yang di Bantul ke Sleman, kan tidak perlu rumahnya yang dipindah. Tidak perlu rumahnya yang dipindah. Tapi caranya rumah yang di Bantul saya jual. Nah, saya jual, saya mendapatkan uang. Nah, uang saya kemudian saya belikan rumah di Sleman, itu misalnya. Itu uang dipakai sebagai alat pemindah kekayaan. Yang ketiga, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Uang yang berada di masyarakat dapat mendorong daya beli, peningkatan daya pendorong pemerintah terhadap suatu barang di pasar. Tingginya permintaan dapat memicu produsen untuk memproduksi barang dan jasa. Yang keempat, uang sebagai standar pencicilan utang. Nah ini, jadi fungsi aslinya hanya ada dua, fungsi turunannya banyak sekali. Sebenarnya tidak hanya empat ini, masih banyak fungsi uang itu. Coba kalian saja sendiri merasakan. Kalian pergi ke sekolah dengan bawa uang. Kalau Anda bawa uang itu ke sekolah kan rasanya wah mantap. Tapi kalau tidak bawa uang, aduh rasanya minder. Duh gimana nanti, kan begitu. Itu kan fungsi turunan uang. Ya, kita lanjut. Jenis-jenis uang. Tadi ada yang pertama uang kartal. Uang kartal itu ada uang kertas dan uang logam. Uang logam dulu kita bahas. Berdasarkan sejarah perkembangannya, uang logam merupakan uang yang pertama dibuat. Menurut macamnya, mata uang logam menjadi tiga macam. A. Mata uang standar penuh, full bodied money. Artinya nilai nominal uang sama dengan nilai bahan uang itu. Contohnya uang logam emas atau perak. Kemudian yang B, mata uang tanda, token money, tandap ya, bukan tandap. Mata uang tandap atau bercap. Nah, adalah mata uang yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai nominal yang tidak sama dengan nilai intrinsiknya. Nah, ini kalau yang full bodied money tadi, nilai nominal sama dengan nilai intrinsik. Kalau uang token, uang tanda ini tidak. Nah, ini
uang logam ini nilainya 200, ini 500, ini 500, ini 1000, ini 1000. Nah, ini bentuk ini kan hanya tergantung kalau dilihat dari bendanya kan sama ya. Ya, ukurannya sama. Tapi karena di sini ada nilai angkanya ini yang membedakan. Ini 200, ini 500, ini 500. Oke, itu uang tanda yang Oke, sekarang yang kedua. Jenis uang kartal yang kedua itu adalah uang kertas. Uang kertas. Uang kertas awalnya merupakan surat tanda penyimpanan uang yang serupa dengan deposito emas, perak, atau deposito uang logam. Ini contohnya uang kertas. Pecahan uang kertas sekarang yang banyak bedaran ini 50.000, 100.000. Nah, kemudian selain uang kertas, terus uang kartal sekarang adalah uang giral. Uang kartal tadi, uang kartal ada dua ya, uang kertas dan uang logam. Nah, sekarang yang kedua uang giral, demand deposit. Uang giral merupakan saldo rekening koran yang ada di bank dan sewaktu dapat digunakan. Uang giral merupakan uang yang sah, namun hanya berlaku pada kalangan tertentu saja. Contoh uang giral adalah cek, biliet giro, ATM. Itu adalah uang giral. Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Jadi yang mengatur jumlah peredaran uang di Indonesia itu adalah Bank Indonesia. Tahukah Anda siapa yang bertugas mengelola uang rupiah kita? Salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kegiatan pengelolaan uang rupiah mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan, serta memusnahkan uang itu. Pada suatu saat uang itu perlu kita musnahkan juga. Kita cetak uang yang baru. Nah, kalau kita mencetak uang yang baru itu kita tidak sembarang mencetak uang ya. Harus ada standar. Misalkan yang seperti kita dengar, Indonesia kan banyak utangnya Pak Tri. Bagaimana kalau kita mencetak uang untuk bayar utang? Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Kita harus membuat uang itu harus ada standarnya. Standarnya apa? Ya barang yang ada. Nah, jadi kalau misalkan kita mencetak uang, tapi barangnya tidak ada, ya percuma itu. Apakah kita akan makan uang? Nah, ini yang perlu Nah, yang mengelola jumlah uang yang beredar ini adalah Bank Indonesia. Kalau di yang namanya bank sentral, di tiap kota daerah ada satu bank sentral. Kalau di Jogja, bank sentralnya ada di titik nol, di luar alun-alun itu. Dekat Taman Pintar itu ada bank sentral, Bank Indonesia. Ini tahap pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Unsur pengamanan rupiah. Ini silakan nanti dibaca sendiri, banyak sekali ya. Bagaimana agar uang rupiah itu tidak dipalsukan. Nah, ini harus ada beberapa unsur. Nah, ini ada tiap serinya itu berbeda ya uang ini ya. Jadi nggak mudah kita itu mencetak uang. Tapi harus mengapa kita percaya bahwa uang ini 50.000. Karena di sini ada capnya, ada tanda-tandanya. Dan ini juga tidak mudah untuk dipalsukan. Ini untuk pengamannya. Ini yang 100 rupiah. Pengaman ada benang pengaman ini yang 20.000 rupiah dan lain sebagainya. Ini yang 1.000. Ya. Jadi, mengapa ya Pak? Kita kok mencetak uang yang 1.000-an? Kita mencetak uang yang 100.000 semua saja. Nggak usah mencetak yang 50.000. Nah, sekarang kita kembali, apa gunanya uang itu? Uang itu adalah untuk mempermudah pertukaran. Nah, kalau kita beli permen yang nilainya harganya hanya 1.000, pakai uang 100.000 ya nanti penjualnya marah-marah. Nah, marah kenapa? Karena tidak lancar, nggak imbang. Masa beli 1.000 pakai uang 100.000. Nah, ini jadi gunanya memang
uang itu diciptakan untuk memperlancar pertukaran. Nah, kalau kita minta uang 50.000 semua ya nanti pertukaran nggak lancar. Nih, silakan dan keterangan-keterangan ini kalian baca nanti lengkap ini modulnya. Iya, ada nomor serinya ini, uang itu ada nomor serinya. Jadi tiap uang itu berbeda ini nomor serinya itu. Nomor seri itu memang beda-beda ini enggak sama. Walaupun sekarang yang paling banyak sekarang sudah kita menggunakan pembayaran yang pakai apa itu yang ATM dan lain sebagainya. Itu yang sekarang yang banyak kita gunakan. Itu nanti tadi yang pertama tadi. Sekarang pakai uang elektronik ini yang paling banyak seperti ini ya. Kalau ini kalau kita pakai ATM itu mau bayar pecahan Rp1 saja bisa. Nah, kalau tinggal tulis angkanya saja. Nah, inilah kelebihan uang. Jadi memang uang itu, jadi mengapa dulu uang itu sebelum ada uang, ada benda-benda tertentu dipakai sebagai alat pertukaran. Jadi dulu kita mengenal sistem barter tadi. Dan sekarang uang yang banyak kita jumpai itu justru uang elektronik. Ya karena kita kembali pada fungsi uang. Gunanya uang itu apa toh? Untuk memperlancar pertukaran. Nah ini. Sekarang itu kita mau beli mobil yang nilai nominalnya katakanlah 100 juta. Enak saja kita asal kita punya ATM yang di situ isinya ada lebih dari 100 juta kan nggak masalah. Coba belum ada ATM, adanya baru uang kertas atau uang logam. Nah, bawa bagor nanti ke showroom mobilnya untuk membayar mobil tadi. Nah inilah, jadi uang itu diciptakan adalah untuk memperlancar proses pertukaran. Demikian anak-anakku untuk materi kali ini dan silakan nanti ini dibaca-baca, dikerjakan sendiri. Ini sangat cukup komplit di modul ini. Nah, silakan kalian baca-baca di sini. Tadi kalau kita baca ya tinggal kita hentikan videonya, baru kita baca, kita teruskan. Ini termasuk cara yang lebih efektif untuk mempelajari. Jadi kita kemana-mana sekarang nggak usah bawa buku, nggak usah bawa, kita cukup bawa laptop atau bawa apa handphone yang bisa untuk membuka aplikasi ini kan kita udah inilah yang harus kita manfaatkan. Demikian anak-anakku untuk materi kali ini. Nah, nanti juga saya selipkan PowerPoint juga yang kaitannya dengan uang biar kalian lebih terang lagi, dan juga di pembelajaran itu juga selalu saya selipkan apa itu saya selipkan untuk kuis. Nah, silakan dikerjakan kuisnya yang sederhana, tapi kalau ada serius walaupun sederhana insya Allah akan menambah pengetahuan kita dan nanti memperlancar apa yang akan kita laksanakan, termasuk besok mulai hari Senin kita laksanakan PHB 2 nih. Dan kali ini mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya anak-anakku ya, sehingga mohon maaf mungkin tahun ini mungkin kakak-kakak kalian yang kelas 12 yang udah mau lulus tidak bisa. Silakan lihat gambar background saya, itu adalah waktu wisuda tahun berapa itu. Nah, sudah setahun kemarin kan tidak ada wisuda. Mudah-mudahan pas besok kalian lulus sudah ada wisuda seperti ini. Keren itu ini hotel di hotel S1 wisuda di SMA 1 Depok. Nah, saya kira itu anak-anakku untuk pertemuan kali ini. Ada kurang-kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.